digunakan oleh kedua tim dari Victim Esports dan Onyx Kalau Prodigy. Goni, Oke. balikin lagi Pi. Jangan Goni. dibalikin dong. Goni. Iya, apa nih Gimana kira-kira nih, yang Goni? dibutuhkan oleh Onyx Prodigy untuk mempertahankannya? Mhm. Sama sih mereka, yang penting disiplin aja. Mereka kayak di game pertama mereka udah head di awal. Tapi mereka bisa mempertahankan gitu. Dan itu sebenarnya Yang paling penting ya. penyakit-penyakit rank ya terutama ya. Kita udah head di awal udah langsung kayak ngasal aja. Tetapi ya ini MDL dan juga playoff tentunya mereka harus ya Yoi, lebih beda sadar lah. diri gitu. Wah gila gue udah early di awal harus gue maksimalin dong. Enak nih, Iya. early ahead banget gitu Ahead kan. banget dah, menit 1 udah dua orang ke pick off, bahkan 3 tadi kan. Tapi Iya, mungkin tiga, dengan game yang pertama tadi, kalau dari Cipi dan juga Goni sendiri udah sempat melihat gak sih kayak yang KB bilang, KB maksudin kayak Birul tuh tidak bersinar dulu gitu loh. Padahal sumpah ini orang tuh jago banget loh dulu. Karena efek meta kah? Apa karena apa menurut Ratch kah? Apakah memang bukan hero nyamannya kah? Nyaman, bisa jadi sih. Banyak faktor sih, Be. Apalagi Karena kayak di bottom lane tadi tuh is kayak banning. one v two situation tuh kayak mungkin gak ada yang expect juga gitu loh. Nah. Kayak tiba-tiba ada yang datang juga untuk mengganggu dan emang itu salah satu kelemahan dari masing-masing gold laner sih. Cuma menurut aku ya untuk Birul sendiri mungkin kalau dia pegang di meta sekarang one mungkin agak sedikit minim. Tapi jujur ya, dengan dia megang one itu yang hal berbedanya sih. Onyx Prodigy mungkin bakal bisa momentum atau dapetin momen dari untuk situ. lebih secure winning condition dari situ. Oke, iya sih emang sih. Jadi kalau kita bisa bahas juga mungkin masih belum beradaptasi juga kan untuk patch yang saat ini dari seorang Birul. Kita lihat lagi aja bagaimana performa dari seorang Birul di game yang kedua nanti. Dan di sini kalau kita lihat Onyx Prodigy lagi-lagi memban ke arah ya hero yang sama ya. Pilihan band di fase keduanya ada Selena dan juga Angela. Iya. Kali ini Victim ada respect juga Dua hero dari band ya. Dimana kalau kita lihat Wow. Ranger dan juga Uranus yang menjadi Gila. pilihan untuk dikurung oleh teman-teman Victim Esports. Jadi ini benar-benar PR atau pembelajaran dari game 1 Victim Benar. Esports langsung nge-ban ke arah dua hero yang bisa dibilang impactnya gede banget di game 1. Gede banget sih Yakni karena Granger Uranus- dan juga Uranus. karena Uranus tadi kalau kita bisa lihat juga itu benar-benar bisa sustain damage-nya yang masuk Matilda dari kebuka. teman-teman Victim. Ini otomatis nih Matilda kebuka loh. Matilda terbuka. Akankah di pick atau dikasih ke Onyx yang kita tahu tadi KB juga sempat mention. Hmm. Matilda di pick Onyx tuh garansi kemenangannya lumayan tinggi ya. Iya, kayak udah sekitar 55 sampai 60 lah mereka Wah, udah bener-bener make sure tapi diambil. gak mau dilepas. Gak tentunya. mau dikasih tentunya Victim Esports. Beresiko Matilda dilepas ya. Masalahnya mereka mikir-mikir tadi Be, nggak langsung yakin Matilda juga Iya, kan. mereka masih shadow pick gitu loh. Iya mereka kayak apa nih lepas apa nih. Oh Onyx Prodigy langsung. Akai kan If Akai. Aduh, pick iya karena Akai dan Yif kah? Tapi jujur ya kalau misalkan Akai sih as a cover emang bagus banget. Bagus Dia punya banget, Hurricane Dance, dia bisa memporak-porandakan formasi juga. Namun untuk dengan Yves dan juga patch yang sekarang, apalagi dengan metode-metode yang instant pick off point kill gitu, menurut aku Onyx Prodigy akan lebih wise ketika mungkin menggunakan hero-hero yang kayak Sylvana lagi sih. Mana lagi ya? Walaupun sekarang udah minim ya. Aha. Dan di sini kalau kita lihat dari Onyx Prodigy udah ngamanin dua hero yang tadinya Yves digunakan oleh Victim. Kali ini Onyx Prodigy yang coba untuk mengamankan Yves untuk digunakan di game kedua dan juga Tamus di situ. Kali ini Victim Esports untuk dua hero selanjutnya masih belum terlihat hero healer atau hero junglernya juga untuk Victim Esports yang akan dipick. Cowok nggak sih? So juga tadi terlepas tapi masih belum digunakan juga ya untuk teman-teman Victim dan juga Onyx. Oh ya, udah agak fall off dikit aja ya kalau di MDL dan di MPL sih kayaknya Be. Kalau di Iya. rank sih masih laku ya. Padahal cowok ini 126 kali di pick, dia mau picknya MDL, Oke. and then 58% loh. Ini angka yang bagus banget, tapi Bener ya? malah Jauhead yang diamankan walaupun Jauhead dengan MDL punya win rate, dia 50%. Alice tapi masih menjadi salah satu gacuan dan Popol Kupa. Onyx Tukeran. Prodigy. Oke. Popol dan Yves tukeran tim nih Be, Hmm. dari game 1. Iya tukeran tim ya tadi Mau ini sebenarnya antara revenge pick atau mau diajarin.
Kalau bahasa komunitasnya Gimana gitu. nih Civi? Menurut Civi ini Mau diajarin karena mau diajarin atau gimana nih? atau revenge pick atau gimana? Oh dia aja revenge pick aja mungkin. Iya, Ya kalau kita menyebutnya revenge pick. Iya. Itu mah bukan kata aku juga. kasarnya Iya, kata kan, kamu. kalau Iya, kasarnya iya, kan iya. diajarin. Itu kan bahasa kasar, Bahasa ya kasar. kan. Bukan bahasa kita. Kita masuk makhluk kasar sih. makhluk kasar. Kita makhluk kasar sebenarnya. Aku malu oh iya malu kasar bener. Loh, kamu makhluk halus. Enggak. Malu kasar. Kamu hantu. Benar juga ya. Manusia sih. Baru aku. kepikiran Kamu gua hantu makhluk atau halus. tukang ghosting? Wah. Karena kan Wah. hantu ghost. Civi silakan jawab pertanyaannya. Klarifikasi dulu. Klarifikasi. Klarifikasi. Oh, klarifikasi. Oh ya, klarifikasi. Aku manusia. Manusia. Manusia adalah Manusia adalah makhluk kasar dong. iya. Ya udah. Nah, kok menolak gitu disebut makhluk kasar? Saya sama Goni aja menerima kok. Iya. Emang kasar. Emang kasar gitu. Enggak dong, kalau perempuan tuh enggak karena kan Oh. skincarean. Waduh. Emang saya enggak. Saya laki-laki skincarean. Oke. Sombong amat. Oke. Dan kali ini ternyata Harit juga di oleh teman Iya. victim. Salah satu Hayabusa. respect benar. Ya, dan Hayabusa lagi-lagi Onyx Prodigy ingat Hayabusa juga oleh teman-teman victim itu juga sedikit merasakan juga ya. bisa Meresahkan ya, ilfeel. Bun. Parah bun. Parah Bun. Tapi ini kayaknya Bobo Onyx Prodigy mau ngamanin yang hero-hero kayak One sih. Oh, Hayabusa. Tapi Cloud one-man-nya gitu. langsung Lah, di-ban. kebaca. Langsung di-ban one-man-nya. mau diamanin. Baru dibilang sama KB kayak mau ambil one langsung di ban kan. Makanya aku bilang sempet juga kayak Isu Ucin. One ini emang bener-bener udah hero nyamannya Birul banget. Dan ketika di regular season juga gak bohong. Kelihatan. Birul dari early malah bener-bener ahead banget dengan One One ya. Iya, benar banget. Dan ini dia kunci kemenangan dari Wah, victim 100%. e-sport. 100% win rate. Roger digunakan oleh teman-teman victim e-sport. Dan kan ini merubah pola permainan victim di game yang kedua. Dan satu hero terakhir lagi masih belum Bagus terlihat. banget loh draftnya loh. Bingung Ngeri kalau ya. bikin. Ngeri sih sebenarnya. Ngeri loh. Kayak mereka tahu nih lawannya pick off ya kan. Oke mereka ngamanin 3 hero yang emang bener-bener buat Team fight. team fight-nya dulu. Iya. Tapi mereka tabrak pakai team fight Tuh kan? semua. Wah, Tuh, iya. kalau SB sih tim Kalau fight banget. ESM sih team fight banget. Kalau Baxia mereka masih bisa ganking. Mereka masih nyari-nyari sustain. Oke. Kayaknya Baxia biar susah di geng juga sih, Be. Malah menurut aku bisa kebalikannya juga sih. Kalau lagi Kebalikannya ya? dalam winning condition, ini Baxianya yang bakal benar-benar ngeganggu. Oh, ini Ya. Joheadnya taruh side berarti ya maksudnya. Enggak. Maksudnya tetap di samping. Tetap di samping. Tapi di XP lane dan dia bakal manfaatin banget untuk memaksimalkan setup turtle. Oh. Jadi kayak clear minion secepat mungkin, habis itu setup turtle, kita tahu sendiri Baxia memiliki basis shield immunity. Tentu Rotasi mengincar ke cepat. arah turtle bukan hal yang mustahil, yes. Dan Lunox. Lunox yang menjadi pilihan ini bisa meng-counter Iyalah. seorang Baxianya yang digunakan oleh teman-teman victim e-sport. Dan itu dia hero-hero yang digunakan oleh victim e-sport. Komposisi hero-nya seperti biasa nih KKB dan juga Goni. Untuk game kedua kali ini lebih prefer ke victim atau Onyx Prodigy. Roger, Jawhead. Masih di victim sih dengan Victim draft. ya. Tapi Kalau juga dengan victim. draft ya. Itu juga victim kah? Ini kalau misalkan gameplaynya tapi nggak dipaksa tim fight Iya, bisa ke kanan. Iya bisa ke kanan. Kalau misalkan gankingnya nggak berhasil bisa ke kiri. Jadi ini pokoknya tergantung One-sided gameplay deh. sekali nih. Beda pokoknya beda playstyle soalnya dari kedua Beda. komposisi. Ya, dari komposisi hero-nya. Kalau Goni Lebih suka mana? Kanan deh, dia Kanan. harus tahu Lebih suka team fight dia soalnya. dia harus tahu narik-narik dikit lah. Oke. Oke. Itu dia tadi kalau kita bisa mungkin teman-teman punya komposisi hero punya alasan yang berbeda bisa di spam di kolom Komen. komentar juga. Kali ini Jelas. kita masuk di game yang kedua best of 3 series antara victim e-sport melawan Onyx Prodigy. Dan jangan lupa juga untuk spam di kolom komentar dengan hashtagnya juga. Ini ada hashtag dari Go Onyx. Victim itu kalau nggak salah Glorious Victim. Glorious Victim. Benar, hashtagnya. Disemangatin tentunya buat Disemangatin. para teman-teman pendukung victim dan juga Onyx Prodigy karena ini adalah babak playoff. Mereka berjuang untuk bisa masuk ke semifinal. Tapi di sisi lain di area mid lane-nya kali ini coba untuk melakukan clear minion terlebih dahulu. Sintin juga mencoba untuk melakukan 1v1 tapi fokusnya untuk clear minion di area top lane-nya. Tapi ejector Nah, udah ini. dikeluarkan juga, coba di follow up oleh seorang teman-teman dari victim tapi ternyata Hypo masih bisa mundur ke belakang Goni. Iya, terpaksa menggunakan flicker tentunya tadi di menit-menit awal mungkin bisa menjadi kerugian di nantinya, tetapi mereka harus lebih pasif. Tetapi tampaknya di sini Birul Dua flicker. sudah di pressure oleh dua orang dia, dua flicker. Iya benar. Harus Birul dan gimana? juga Haipu sih. Ini bisa dibilang kayak ancaman awal banget. Ya betul banget, tapi disitu kalau kita lihat ejector mengarah seorang Birul nggak bisa kemana-mana tapi Hypo datang dengan sangat tepat. Wah
satu. Kali ini Birul masih bisa tingkat dan bahkan masih bisa melindungi dirinya dan mundur ke belakang hampir saja menjadi first blood. Kali ini masih bisa memposisikan dirinya dengan sangat baik untuk teman-teman dari Onyx Prodigy daerah bottom lane. Aku kira udah pasti ke pick off loh, udah gak ada flicker dan kita melihat di sini kedua jungler sudah mulai tabrakan aja, rebutan yang namanya gold buff. Tetapi kedua tim tidak mau komit lebih di sini. Yap, gak Akhirnya mau ngalah ya Onyxnya ya, posisi kayak gitu. Iya, lebih milih untuk mundur ke belakang, nggak mau coba untuk membuat kesalahan di area early game kali ini dari kedua tim. Lebih pasif berbeda dengan game yang pertama, mereka lebih fokus untuk melakukan invasi jungle terlebih dahulu. Karena objektif turtle akan muncul dalam waktu 1 detik lagi, bahkan Gemini juga udah melihat, menengok, begitu juga dengan on my way. Bahkan udah di poking sedikit demi sedikit, Sinting masih bersembunyi terlebih dahulu. Lo mau follow up, kayaknya ini Gemini akankah melakukan pergerakan yang signifikan ke arah turtle kah? Ternyata di reset gitu saja, mengingat masih jauh juga dari junglernya. Dari sini kita melihat Onyx Esports masih memiliki kendali ke turtle, tetapi turtle pun harus ke reset di sini dan iya, kedua tim masih belum commit fight, masih mencari-cari pembukaan yang baik. Mungkin nunggu dari Johead-nya ada flicker nih bentar lagi, mungkin dia nunggu flickernya nyala biar bisa flicker ejector baru buka war sih. Ya benar banget, dan disitu kalau kita Mountain Chakra juga di pop up hanya untuk melihat pergerakan dari teman-teman victim e-sport. Kali ini Surveillance sudah siap untuk melakukan poking ke arah turtle yang pertama. Sinting datang dengan Baxia Shield Unity-nya. Di situ kalau kita Fels juga udah belum memposisikan dirinya. Di situ kalau kita lihat Romo pressure dari pop up juga Surveillance harus mundur terlebih dahulu, tapi Hypo masih bisa mundur ke belakang. Bahkan kalau kita bisa lihat satu hero berhasil diamankan, dan bahkan kali ini pertarungan terjadi 1-1. Onyx Prodigy bisa masuk ke arah objektif turretnya. Fels bahkan coba untuk atau memperkuat kurang dagang tapi nggak bisa. Turtle-nya berhasil di-secure tanpa ada gangguan yang berarti dari teman-teman victim e-sport. Ya, poking damage dari seorang Eve dengan manipulation langsung membubarkan teman-teman dari victim e-sports dan langsung di-retake begitu saja dari turtle-nya. Ini adalah menurut aku retake yang cukup cepat ya. Instan loh. Ini manipulation bubar, Sintingnya juga mundur, dapetin 1 point kill dari seorang Eve-nya, seorang Tama, and then free turtle. Iya. Jadi free turtle dan kini pertukarannya gak worth it sih. Lumayan, dan kita lihat kedua tim bergerak ke arah bottom lane di sini, victim dan Onyx kembali ngintip saja dan tampaknya mereka belum yang namanya mau commit fight, mungkin 4 lawan 4 di sini. Dan ya game kedua kali ini berbeda dengan game pertama, lebih pasif ya. Lebih berhati-hati kayaknya. Lebih berhati-hati untuk dari tim sendiri, nggak juga mau coba untuk melakukan kesalahan yang sama. Tapi di sisi lain di area top lane-nya Gemini coba untuk melakukan 1v1. Tapi ada backup juga dari seorang Speechless. Mengingat Sinting tadi kalau kita lihat juga diberikan pressure oleh seorang Gemini. Coba untuk melakukan clear minion terlebih dahulu. Tapi di situ kalau kita lihat ada kemeriahan di area mid lane-nya. Roller pressure ada pop up juga. 3-2 hero dari teman Onyx Prodigy coba untuk memberikan damage. Tapi on my way masih bisa melakukan recall dan masih bisa melakukan melindungi dirinya untuk mundur ke belakang terlebih dahulu. Wah, kata Tama langsung sudah Hibuchinmu set up bersamaku langsung dulu. Sampai batuk gila. Langsung di set up tuh, lu macem-macem ke dalam ya kan, ada gua tenang ya. Gak bisa, dan tentunya kali ini Speechless coba untuk melindungi purple buff-nya dulu. Mengingat di game pertama udah banyak sekali pencurian terjadi dari teman Onyx Prodigy. Tapi di area bottom lane-nya dari teman Onyx Prodigy udah meriah banget. 4 hero coba untuk melakukan secure ke arah Baymax. Coba untuk melakukan objektif, tapi Baymax masih bisa sustain dan bahkan masih bisa mundur ke belakang. Asal Wars di pop up juga tapi masih bisa flick out ke belakang. Birol harus mundur terlebih dahulu. Dan kali ini masih belum bisa untuk bisa pick off satu untuk satu. Dan Baymax masih coba untuk mundur ke belakang. Bahkan ejector dikeluarkan juga. Kali ini Eve harus mundur dan bahkan harus dihilangkan. Tapi Baymax berhasil menyelamatkan Surveillance di area bottom lane. 3-0. Onyx Esports mereka yang kini harus lebih berhati-hati. Victim, akankah mereka membangun momentum mereka dari saat ini? Karena ini adalah chance besar ya, langsung secure turtle, langsung clear turret, tentunya clear turret. Abis turtle bisa langsung ke arah turret, siapa lagi juga berarti yang kelima nggak ada gold shield turret. Dan bahkan kalau misalkan melihat dari tadi, udah emang kelamaan banget di bottom lane, langsung tampil lagi kan, circling eagle-nya masuk. Dan kayaknya tim fight-nya bakal ditarik ulur doang sama teman-teman dari victim. Yes, benar banget. Jadi tadi kita kalau bisa lihat ada jual beli serangan. Bahkan kali ini turtle-nya berhasil diamankan oleh teman-teman victim. Ingat di area bottom lane-nya tadi victim udah menang war juga. Bahkan Baymax ya bisa langsung masuk ke objektif turret tanpa ada gangguan yang berarti. On my way datang dengan sangat tepat waktu. Di situ coba untuk memukul mundur Birul agar Baymax bisa mengamankan objektif turret-nya. Ini pertukaran yang worth it juga sih. Dimana dia juga berhasil mengamankan turret ya, tapi di sisi lain teman-teman dari victim masih mau
mau lebih ternyata. Real World Manipulation udah di pop up juga, tapi dari Speechless-nya nggak mau di follow up, lebih milih untuk mundur ke belakang terlebih dahulu. Hanya untuk fokus saja di area objektif di area bottom. Ya sementara top lane Gemini dengan low health-nya akankah dia selamat tentunya. Dia seorang Tamus, dia masih cukup sustain kini. Dia harus mengalami kerugian satu wave tentunya. Biru, hati-hati loh, hati-hati. Harus mundur terlebih dahulu dari dua hero dari teman-teman Victim Esport kali ini. Dari teman-teman Onyx Prodigy masih belum bisa masuk ke arah objektif turret untuk Victim Esport. Untuk di game kedua kali ini Victim Esport coba untuk melakukan penjagaan ketat di setiap turretnya ya. Bahkan rotasinya juga udah cukup baik dari teman-teman Victim Esport. Kali ini Turtle yang ketiga akan merespon dalam waktu 41 detik lagi dari segi BOD. itemnya nih KKB. Ya menuju BOD langsung dalam losing condition tentu bakal jadi berat bagi Servit Lens mau nggak mau dia juga harus menjadiin dua Legend Sword dengan cepat. Tapi permasalahan utamanya adalah di setup Turtle nanti sih, apalagi setup Turtle yang ketiga karena jangan sampai Oni kelamaan di laning phase kayak tadi. Mereka kalau kelamaan ya langsung ketahuan dari setupnya, yang diincar tuh malah Tamanya duluan pasti. Ya benar sekali, dan bahkan Victim Esport kali ini bisa langsung masuk ke arah objektif turret lagi. Tapi kalau kita lihat ejector dikeluarkan mengarah seorang Hypo. Hypo masih bisa sustain damage tapi Baymek masih mau lebih. Bahkan Hypo masih bisa mundur terlebih dahulu. Onmai harus mundur, udah dalam pergerakan bahkan satu hero berhasil diamankan oleh teman dari Victim Esport. Lunox-nya juga nggak bisa kemana-mana. Kali ini Victim masih mau lebih, satu lagi dari mid lane. Tamusnya harus dihilangkan juga dari teman-teman Victim Esport. Wah gila ini Victim Esport 2 kali tim fight besar, dua-duanya menang, bahkan kelima membernya masih berdiri kuat di sini. Menurut KB situasinya gimana nih Be? Itu tadi sih kayak jangan sampai Yves-nya ketahuan nih ya kan. Either nanti kayak real world manipulation-nya cuma di pop up sengaja and then mereka teman-teman dari Victim Esports mundur. Karena ada yang ngejemput, ada fails gitu loh. Ada guided wing, jadi mau nggak mau bakal bisa di-dash dengan cepat. Namun permasalahan yang kedua adalah ternyata ketika udah ditarik ulur mereka menabrak balik dan lihat seperti ini. Diculik karena mereka kuat banget gankingnya untuk tim fight 5. Jadi benar-benar Johead-nya tadi langsung unstoppable force, langsung culik satu aja kalau ngebuang resource ultimate, untung tetap ya rasanya ya. Iya benar, tetap untung. Kali ini Tama agak kesulitan untuk bisa mempop up real world manipulation-nya karena banyak banget hero lock yang digunakan oleh Victim Esport. Bisa unstoppable force dikeluarkan, bahkan circling eagle. Tapi di sini kalau kita lihat teman-teman dari Victim Esport nggak mau memfollow up, mereka hanya memikirkan untuk bisa masuk ke objektif turret saja di area mid lane-nya. Kali ini untuk Victim udah menang 2 turret, bahkan dari Onyx Prodigy di game kedua masih belum bisa masuk ke arah objektif turretnya untuk Beda 4K bahkan. Victim. Kali ini di Asinting juga coba melakukan clear minion terlebih dahulu, tapi udah ada 1v1 per Baymax dan juga Gemini. Kali ini Baymax udah bisa men-sustain damage yang masuk. Dan bahkan Baymax kali ini nggak bisa ditumbangkan juga. Mereka Baymax bisa melakukan penjagaan ketat juga di area bottom top lane turretnya, tapi di area top bottom kali ini pemeriahan terjadi di teman Onyx Prodigy nih Goni. Iya, kita melihat pergerakan 4 member dari Onyx sudah tadi mungkin membackup jika Victimnya agak sedikit overcommit, tetapi tadi cukup disiplin. Teman-teman dari Victim mereka tahu backupan yang sudah datang, jadi mereka kembali reset atau kembali bermain pasif. Tapi kita bisa melihat di sini Onyx sudah melakukan setup 5 ya di mid, jadi mungkin akan mereka cari peran dan mininya nggak bisa kemana-mana. Coba manipulation-nya di pop iya, up. manipulation di pop up juga tapi digagalin, nggak jadi, nggak di follow up. Dan lihat time code-nya 5 detik menuju ke arah Lord yang pertama ini mungkin bakal jadi fight yang bakal dipaksa dari teman-teman di Victim. Ya benar banget, ingat dari segi war juga Victim udah menang, bahkan dari objektif juga Victim udah mengungguli. Bisa saja teman-teman dari Victim Esport udah mulai masuk lagi ke arah objektif Lordnya kali ini, dan bahkan kali ini Lordnya udah mulai di poking gitu saja, belum ada encounter. Kali ini teman-teman dari Onyx Prodigy coba untuk fokus melakukan objektif turret di area top lane-nya, masih belum coba untuk melakukan encounter atau mungkin melakukan kontes. Dari posisinya juga ada jauh banget ya nih Gun. Iya, kita melihat agak sedikit telat rotasinya, mungkin emang Onyx pun antara telat nyadarnya atau mereka mereka ngincar objektif sih. Ngasihnya masih ngasih. Mereka nggak pede ya, beda tadi 4.000 posisinya. Ada manipulation kan? Iya sih, benar juga. Itu dia sih tadi satu momen dimana kita udah sempat mention bahwa nggak ada real manipulation, mereka nggak bakal masa team fight, apalagi dari segi item juga Tama baru Asquin One belum punya Necklace of Durance, so dia nggak bakal bisa memotong absurd damage daripada seorang Vels, dan ditambah ini purple buff untuk Baymax sih. Baymax udah punya Calamity, jadi dia bakal lebih kuat lagi dalam sebuah team fight, dan
tentu nggak bakal habis-habis dari bloodout-nya. Iya benar banget juga, tentunya udah ada intervention juga yang nantinya akan menyelamatkan BMX apabila nanti BMX ini coba untuk maju ke depan. Dan bahkan di sini kalau kita lihat teman-teman victim akhirnya berhasil melakukan secure ke area mid lane turret dari teman-teman victim Onyx Prodigy tentunya. Dan bahkan kali ini Lordnya udah mulai berjalan di area bottom. PR dari teman-teman Onyx Prodigy bagaimana mereka bisa sustain damage yang masuk dari Lord dan juga dari Roro. Dan bahkan di sini kalau kita lihat coba untuk memberikan damage udah terimmobilize juga. Satu berhasil diamankan, coba untuk fokus ke objektif turret ini. Bahkan kali ini di area mid lane-nya yang berhasil diamankan oleh teman-teman victim e-sport. Satu hero, Sirvit Lance harus dihilangkan. BMX udah mulai maju juga tapi Hypo masih coba untuk mukul mundur saja hanya untuk melakukan clear minion terlebih dahulu. Gila ini Onyx Esports kesusahan sekali untuk nge-defend, tetapi kini victim kedatangan wave dari mid akankah ini menjadi momentum bagi victim untuk mengamankan game kedua, Yes, tetapi benar banget. tampaknya- Kalau kita lihat juga wave mininya nggak coba untuk menghentikan. Circle-nya juga udah dikeluarkan, coba untuk mengarah mukul mundur teman-teman dari Onyx Prodigy. Tapi kali ini wave mininya agak kekurangan, menyusahkan teman-teman victim untuk bisa melakukan one strike push. Kali ini kalau kita bisa lihat, satu hero berhasil ditumbangkan lagi. Hypo coba untuk mukul mundur. Bagaimana teman-teman victim e-sport akhirnya tidak jadi untuk bisa melakukan one strike push karena masih bisa Gila. melakukan sustain damage yang masuk di area base mereka. Ya kini Onyx Esports mereka berhasil survive tekanan dari teman-teman victim, tetapi kalau kita ngintip net worth-nya udah hampir 10.000 beda net Ya worth-nya. beda 9.000 sih, apalagi dengan Iya. perbedaan 7 poin kill yang sangat signifikan sekali. 100 detik lagi menuju Lord yang kedua, Tinasil sudah diamankan oleh Gemini. Namun apakah ini bakal menjadi jawaban? Karena melihat Vels dan Baymax yang berkali-kali berada di lini depan dengan porak-poranda yang sangat luar biasa dari Victim Esports, setup-nya udah rapi banget dari Victim. Mereka eksekusinya juga udah ada. Dan mereka kayaknya bener-bener udah manfaatin banget yang namanya mungkin dari line up team fight karena mereka punya Baxia, mereka Ya. juga punya Alice untuk masuk ke arah backline itu bukan hal yang mustahil apalagi bagi seorang Speechless. Lihat Speechless 2 poin kill, 4 assist tanpa tumbang sama sekali. Dia punya Blade of Despair yang mana ini akan membuat damage dari Lycan Pulse-nya lebih mengerikan lagi dan dia kayaknya bakal menuju ke arah Immortal atau Queen Swings nih. Ya, benar sekali. Kalau aku Immortal sih mendingan. Immortal ya? Immortal. Karena untuk mengincar ke arah backline itu sangat beresiko, ketemu sama Birul, ketemu sama mungkin Tama. Jaminan dikit lah ya kalau pakai Jaminan Immortal. dikit, tapi Lightning Truncheon. Wow. Menarik banget kita melihat satu buah item damage yang sangat-sangat damage daripada seorang Baymax. Biasa kita melihat Ice Queen One, tapi kali ini kita mengamankan dari Alice-nya Baymax, yaitu satu buah Lightning Truncheon. Lightning Hati-hati salam tempelnya Floating Blood dari seorang Alice. Ya, hati-hati karena damage-nya Benar, nanti benar, akan benar. sakit banget, akan bisa memberikan pressure untuk teman Onyx Prodigy juga. Mungkin kali ini teman victim e-sport agar bisa langsung melakukan one strike push, mereka coba untuk fokus bagaimana mereka bisa masuk ke secure Lord yang kedua kali ini. Bahkan teman-teman dari Onyx Prodigy juga nggak bisa dibiarkan, udah di zoning out banget. Tapi kali ini udah ada momen dimana Sinting nggak bisa kemana-mana. Ini masih mau lebih tapi udah ada backupan dari seorang Speechless. Mengingat udah adanya War, Speechless datang dengan sangat tepat waktu. Coba untuk melakukan invasi ke jungle karena Onyx Prodigy kali ini. Lordnya akan muncul dalam 6 detik lagi. Kali ini Onyx Prodigy harus bisa memposisikan dirinya agar bisa ikut serta juga di area Lordnya. Dan bahkan bisa melakukan bisa mengamankan atau mencuri kalau Lord yang sudah mulai muncul yang mungkin masih belum coba untuk di-poking juga oleh teman victim e-sport. Iya. Ini teman-teman dari Onyx mereka harus memaksakan tim fight di Lord Yap. karena istilahnya all in or nothing lah kasarnya, dan tampaknya victim esports pun mereka tidak terlalu mau overcommit ke arah Lord nih di sini. Ya, Reset benar. slur. Masih Tarik. belum. Reset. Reset slur. Tarik. Nggak mau Masih ambil di resiko reset juga dulu. sih. Ya. Kayaknya terlalu beresiko banget. kan. Iya, paksakan tim fight di sini on my way agak sedikit terkikil sedikit saja, tetapi Oke, biru di Baymax bagian udah backline di double sini stun. Baymax double kill kah? Surfeit Lance tidak bisa kemana-mana dan Double bahkan kill double berhasil kill untuk diambil. Baymax dan Speechless menumbangkan satu pemain lagi, dan ini adalah good game well played. Teman-teman dari victim berhasil mencuri game yang kedua. Iya, sebenarnya victim e-sport akhirnya bisa langsung masuk ke arah objektif base turret dan bahkan bisa langsung melakukan one strike push ke arah base turret teman-teman Onyx Prodigy. Satu